Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Perkenalkan, saya Putume Andian Rahmadani dengan 3 digit in terakhir 042. Pada kali ini saya berkesempatan untuk membuka presentasi kami dari SGDB 2 dengan judul Student Project PCR in Diagnosis of Infection Disease, yang dimana presentasi akan dimulai dari saya sendiri. Presentasi akan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Putume Andian Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 042. Pada kesempatan kali ini saya izin mempresentasikan tentang latar belakang serta rumusan masalah dari student project kami. Penyakit menular merupakan salah satu masalah yang telah terjadi di khalayak umum selama berabad-abad lamanya. Diagnosis yang akurat, cepat, serta memiliki sensitivitas yang tinggi merupakan salah satu langkah dalam mengendalikan penyebaran dari infection disease ini. Salah satunya adalah PCR atau polymerase chain reaction, yang dimana merupakan suatu teknik memungkinkan amplifikasi genetik DNA dengan cara yang sangat cepat serta spesifik. Berdasarkan Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technologies, PCR memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, yakni kisaran 92 hingga 95%, tergantung tipe PCR apa yang digunakan serta infection disease apa yang sedang ditangani. Selain itu, PCR juga memungkinkan dalam identifikasi varian genetik dari patogen, yang dimana ini sangat bermanfaat dalam memahami epidemiologi penyakit menular dan pengembangan strategi yang lebih efektif. Pengembangan PCR ini telah mengarah kepada pengembangan metode diagnosis penyakit yang lebih efektif, lebih cepat, dan mudah digunakan, yang dapat digunakan dalam pengaturan klinik, laboratorium, serta lingkungan atau lapangan. Dengan ini, PCR telah membuka salah satu pintu menuju diagnosis penyakit menular yang lebih canggih serta lebih efisien dalam upayanya mengendalikan penyebaran infection disease ini di seluruh dunia. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Dalam student project kali ini, kami B2 merumuskan 4 permasalahan utama. Yang pertama, bagaimana mekanisme kerja dari PCR? Yang kedua, bagaimana pemanfaatan PCR secara umum? Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan PCR guna menunjang diagnosis penyakit menular? Dan yang terakhir, apa keunggulan serta kekurangan penggunaan PCR dalam penanganan kasus penyakit menular ini? Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Febri Alikandara Bahri dengan 3 digit terakhir 052. Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme kerja dari PCR. Yang kedua, mampu menjabarkan pemanfaatan PCR secara umum. Yang ketiga, menjelaskan mengenai pemanfaatan PCR guna menunjang diagnosis penyakit infeksi. Yang keempat, mampu menjabarkan mengenai keunggulan dan kekurangan penggunaan PCR dalam menangani kasus penyakit menular. Selanjutnya, manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat bagi penulis, yaitu student project ini digunakan sebagai bentuk penugasan pada blog CBM, serta sebagai sumber untuk edukasi. Selanjutnya, melatih kemampuan dalam literasi melalui pencarian informasi berbagai sumber terpercaya seperti artikel kesehatan kementerian dan jurnal-jurnal ilmiah tersedia. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman penulis terhadap materi pada blog CBM. Selanjutnya, sebagai media untuk melatih diri dalam menggabungkan review bacaan dari berbagai sumber. Selanjutnya, menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya tulis. Yang kedua, manfaat bagi institusi. Yang pertama, memberikan tahap bahan pengetahuan terutama mengenai pemanfaatan PCR dalam mendiagnosis penyakit menular. Yang kedua, sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkini melalui referensi materi terkait. Yang ketiga, sebagai bahan pembelajaran serta referensi yang dapat dikembangkan kepada mahasiswa. Yang keempat, sebagai tambahan literatur untuk terkait dengan pemeriksaan PCR. Yang ketiga, yaitu manfaat bagi khalayak umum. Yang pertama, membantu memahami lebih awal mengenai biologi molekuler, khususnya mengenai pemanfaatan PCR dalam mendiagnosis penyakit menular. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pembelajaran penerapan teknik biologi molekuler dalam kedokteran 1 dan 2. Yang ketiga, membantu mendalami lebih dalam tentang PCR dalam mendiagnosis penyakit menular. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Arfiani Davira Relita Suri dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PCR. PCR adalah singkatan dari polymerase chain reaction, yang mana dalam bahasa Indonesia reaksi rantai polimerase. PCR merupakan teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mengaplikasi atau menggandakan sejumlah kecil DNA menjadi jumlah yang lebih besar. PCR digunakan dalam berbagai aplikasi di bidang ilmu hayati, termasuk diagnosis medis, forensik, penelitian genetika, dan rekayasa genetika. Teknik ini memungkinkan para peneliti untuk mengaplikasi sequence DNA tertentu secara selektif dari sampel yang sangat kecil. Dengan demikian, PCR memungkinkan deteksi dan analisis DNA dengan sensitivitas tinggi. Proses PCR melibatkan beberapa tahap utama. Pertama, DNA target yang ingin diaplikasi diisolasi dari sampel menggunakan metode ekstraksi DNA. Kemudian, 2 primer DNA pendek yang komplementer dengan sekuens DNA target ditambahkan ke dalam campuran reaksi PCR. Primer ini berfungsi sebagai awalan untuk enzim DNA polimerase. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Abelan Wayana Jaya dengan 3 digit NIM terakhir 034. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi 2.2 mengenai mekanisme kerja PCR. Amplifikasi segmen DNA singkat adalah produk akhir dari polymerase chain reaction atau PCR. Prosedur ini memerlukan pemilihan segmen genom yang akan diamplifikasi terlebih dahulu dengan menggunakan fragmen DNA sintetis pendek yang dikenal sebagai primer, dan kemudian melipat gandakan segmen tersebut melalui beberapa putaran sintesis DNA. Replikasi DNA secara enzimatik adalah dasar dari teknik PCR. Enzim yang dimediasi oleh primer digunakan dalam PCR untuk mengamplifikasi segmen DNA yang singkat. Untai DNA baru yang melengkapi DNA cetakan dibuat oleh DNA polimerase. Hanya Gus3OH sudah ada sebelumnya yang dapat ditambahkan nukleotida oleh DNA polimerase. Oleh karena itu diperlukan primer. Hasilnya ujung 3 DNA polimerase menerima nukleotida tambahan. Sampel dipanaskan untuk menyebabkan DNA berubah sifat atau terpecah menjadi 2 untai DNA tunggal untuk memulai reaksi PCR. Selanjutnya 2 untai DNA baru dibuat dengan menggunakan untai asli sebagai tempat oleh enzim yang dikenal sebagai Taq polimerase. Karena proses ini, DNA asli diduplikasi dengan setiap molekul baru mengandung 1 untai DNA dari yang asli dan 1 untai DNA yang baru. Setelah itu, 2 salinan lagi dapat dibuat dengan menggunakan masing-masing untai dan seterusnya. 30-40 siklus denaturasi dan sintesis DNA yang baru dilakukan menghasilkan lebih dari 1 miliar helaran segmen DNA asli. Polimerase DNA, primer, nukleotida, dan DNA cetakan diperlukan untuk reaksi PCR. Enzim penting yang menggabungkan nukleotida individu untuk membuat produk PCR disebut DNA polimerase. 4 basa yang membentuk DNA yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin atau ATCG, dikenal sebagai nukleotida. Ada banyak penggunaan teknik PCR seperti sidik jari DNA, deteksi virus dan bakteri, dan diagnosis kelainan genetik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Maestriani Widiarta dengan 3 digit NIM terakhir 036. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Taq polimerase, primer, DNA template, dan nukleotida diperlukan untuk menjalankan reaksi PCR. Kofaktor yang diperlukan oleh enzim untuk amplifikasi DNA ditambahkan ke semua bahan dalam tabung dan campuran tersebut berulang kali dipanaskan dan didinginkan. Langkah kerja PCR terdiri dari 3 langkah. Denaturasi adalah proses mengubah struktur sekuensial tersier dan kuartener molekul tanpa memutuskan ikatan peptida. Proses pemutusan ikatan hidrogen yang memisahkan basa-basa pada pasangan untai DNA cetakan dikenal sebagai denaturasi DNA. Denaturasi termal pada suhu 95 derajat Celcius memisahkan untai ganda DNA cetakan atau DNA yang tidak teramplifikasi. Karena proses ini, DNA yang tadinya beruntai ganda terpecah menjadi untai tunggal. Kemudian annealing atau penempelan ini adalah tahap yang lebih lanjut dari pemutusan ikatan DNA template menjadi untai tunggal. Proses pendinginan diterapkan pada setiap untai DNA cetakan hingga mencapai suhu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk bertindak sebagai pemutusan penempelan primer. Setiap untai DNA template akan disambungkan ke sepasang primer. Primer secara alami diproduksi oleh enzim primase. Primer maju dan primer mundur adalah 2 jenis primer yang akan menempel. Setiap pasangan primer telah dipilih sehingga pada salah satu rantai, satu primer melengkapi ujung gen target. Akibatnya, pada untai DNA, setiap primer akan menempati ujung yang berbeda. Urutan komplementer dari pasangan primer ini akan membentuk ikatan hidrogen dengannya. Kemudian ada elongasi.
Elongasi adalah proses di mana primer diperpanjang pada suhu 72 derajat Celcius menggunakan DNA polimerase, DNTP, dan buffer yang tepat. Hal ini menghasilkan pembentukan molekul untai ganda yang stabil. Ketika DNTP komplementer ditambahkan ke primer yang terikat pada satu untai DNA cetakan, primer akan mengalami ekstensi sisi 3 aksen oleh DNA polimerase cetakan. Polimerisasi primer adalah istilah lain untuk proses perpanjangan primer ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Nilo Cinti Chandra Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir 050. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa PCR menjadi alat yang ampuh untuk mengamplifikasi target DNA tertentu. Proses PCR melibatkan beberapa langkah, yaitu denaturasi, annealing, dan juga ekstensi. Namun perlu diketahui juga bahwa sejak tahun 1950-an, komunitas medis telah dihadapkan pada penyakit menular yang telah membawa tantangan kesehatan masyarakat dan keuangan yang signifikan. Diagnosis penyakit tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan dideteksi oleh aplikasi PCR. Beberapa penyakit menular tersebut yang akan dibahas pada student project ini antara lain penyakit monkeypox dan juga hepatitis C. Virus cacar monyet atau MPXV termasuk virus dengan materi genetik berupa DNA beruntai ganda yang termasuk dalam genus Orthopoxvirus dalam famili Poxviridae. Genus ini terdiri dari 12 spesies berbeda dan 4 diantaranya mengandung virus yang bersifat patogen terhadap manusia, yaitu virus monkeypox, virus Vaccinia, virus cowpox, dan juga virus variola. Menurut WHO, metode pemeriksaan standar yang dianjurkan pada kasus monkeypox adalah mendeteksi materi genetika dari lesi pada kulit pasien yang positif terhadap MPXV, menggunakan metode PCR dan juga sequencing. Umumnya akan dilakukan pengujian lebih dari satu spesimen dari 2 atau lebih lesi yang berbeda pada area tubuh tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Komang Indra Paramarta dengan 3 digit NIM terakhir 048. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode PCR Real Time Quantitative ataupun qPCR pada kasus monkeypox. Institut National de Research Biomedical atau INRB pada tahun 2016 pernah melakukan percobaan dengan mengambil 5 sampel DNA pada kulit pasien yang telah terinfeksi monkeypox virus. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita hendak untuk melakukan uji PCR real-time kuantitatif pada monkeypox ini. Yang pertama, jenis primer yang digunakan haruslah spesifik untuk semua jenis genom MPXV. Yang kedua, template berupa O2L itu akan digunakan untuk merancang primer dan probe yang spesifik. Yang ketiga, probe ataupun potongan DNA pendek berlabar fluoresen akan mengeluarkan cahaya jika terikat dengan DNA target. Yang keempat, nantinya sampel akan dilakukan proses PCR lebih lanjut dan konformasinya akan diurutkan menggunakan metode Sanger. Yang kelima, pada hasil pemeriksaan akan ditemukan kadar leukosit yang berlebih, kadar transaminase yang tinggi, beserta kadar urea darah yang rendah. Kemudian yang terakhir, uji menggunakan gen target berupa E9L, NVAR, dan B6R akan menunjukkan spesifisitas 100% untuk virus orthopox, Eurasia non-variola, dan MPXV. Selanjutnya, pada slide berikut ini akan dipaparkan template dan tipe primer pada pendeteksian virus MPXV. Dapat dilihat pada gambar bahwa jenis template yang digunakan adalah O2L, yang mana tipe probe, primer forward, dan reverse-nya haruslah spesifik terhadap genom dari MPXV. Kemudian pada gambar di bawahnya itu menyatakan gen target yang akan digunakan pada pemeriksaan monkeypox virus. Adapun gen target yang digunakan yaitu bertipe E9L, NVAR, dan juga B6R. Pada slide terakhir terdapat 2 buah gambar, yang mana pada gambar pertama menjelaskan terkait pengaturan suhu pada teknik PCR. Seperti yang telah kita ketahui bersama dan dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, bahwa PCR ini berlangsung melalui 3 proses utama, yaitu denaturasi, annealing, dan juga elongasi. Tampak pada gambar bahwa suatu sampel itu dinaikkan suhunya pada rentang tertentu, kemudian dijaga konstan, kemudian diturunkan suhunya dan dijaga konstan kembali. Kemudian pada gambar kedua menunjukkan
hasil pengujian yang positif pada sampel DNA yang ditandai dengan naiknya grafik pada rentang tertentu. Sekian terkait presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Indria Siti Lestari dengan 3 digit NIM terakhir 040. Saya akan melanjutkan mengenai pemanfaatan PCR. Tidak hanya untuk mendeteksi monkeypox, PCR juga bisa mendeteksi hepatitis. Virus hepatitis A, B, dan C adalah patogen umum yang menyebabkan hepatitis pada manusia. Sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia telah terinfeksi hepatitis B. Selain itu, sekitar 25% orang dewasa yang terinfeksi hepatitis B selama masa kanak-kanak meninggal karena karsinoma hepatoseluler atau sirosis hati. Kemudian, diperkirakan 3 hingga 4 juta orang di seluruh dunia terinfeksi hepatitis C setiap tahun, dan 130 hingga 170 juta orang terinfeksi hepatitis C secara kronis. Lebih dari 350.000 orang meninggal akibat penyakit hati terkait hepatitis C setiap tahunnya. Secara umum, pemeriksaan hepatitis C menggunakan tes PCR RNA HCV untuk menentukan apakah virus hepatitis C positif dalam aliran darah. Jika virus ini ditemukan dalam aliran darah, maka tes ini dapat digunakan untuk menentukan jumlah persis virus dalam darah. Jumlah virus dalam darah dikenal sebagai viral load. Tes PCR RNA HCV juga dapat membantu dokter atau tenaga kesehatan untuk memutuskan cara terbaik dalam mengobati virus dan mengurangi viral load. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Nadia Novelina Anggadana dengan 3 digit NIM terakhir atau 030. Saat ini saya akan menjelaskan tentang metode PCR pada hepatitis. Metode PCR multiplex adalah salah satu PCR yang digunakan dalam mendiagnosis virus hepatitis. Karena jenis ini yang memungkinkan amplifikasi beberapa urutan target secara simultan dalam satu reaksi dengan menggunakan lebih dari satu set primer. Metode ini dapat menguji infeksi hepatitis A, B, dan C. Metode yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan sampel darah. Yang kedua, pengujian laboratorium untuk menemukan materi genetik virus HCV atau asam ribonukleotnya atau RNA, dengan menggunakan proses yang disebut PCR real-time multiplex. Yang ketiga, proses PCR multiplex melibatkan amplifikasi gen target. Proses ini dapat mendeteksi keberadaan virus itu sendiri. Yang keempat, interpretasi hasil yang menunjukkan ada atau tidaknya virus dalam kuantitas tertentu. Jika hasil tes positif, dokter akan memberikan saran tentang pemilihan pengobatan. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya dokter. Perkenalkan, nama saya Nyoman Bayu Krisna dengan 3 digit yang terakhir 032. Kali ini saya akan menjabarkan apa saja kelebihan dari penggunaan metode PCR. Kemudian jika dirangkum dari semua tersebut ada 5 poin utama, yaitu yang pertama ada sensitivitas dan spesifitas tinggi. PCR memiliki sensitivitas dan spesifitas yang luar biasa, memungkinkannya untuk mendeteksi sekuens genetik yang diketahui dengan kecepatan amplifikasi yang luar biasa. Kemudian yang kedua ada diagnosis cepat. Seringkali tes ini dapat membuat diagnosis sebelum gejala infeksi muncul, menjadikannya metode yang akurat dan andal untuk mengidentifikasi banyaknya penyakit menular. Kemudian yang ketiga, kualifikasi genom virus. Manfaat lain dari PCR digital dalam virologi adalah kemampuannya untuk mengkuantifikasi genom virus dalam sampel tanpa perlu menggunakan kurva standar. Kemudian yang keempat ada penggunaan sampel dengan konsentrasi rendah. Kelebihan lain dari PCR adalah kemampuannya untuk digunakan dengan konsentrasi sampel yang rendah. Ini berarti bahwa bahkan jika sampel yang tersedia hanya sedikit, PCR masih dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian yang kelima, yaitu pengurangan dampak inhibitor. PCR memiliki kemampuan untuk mengurangi dampak inhibitor yang ada pada sampel kompleks. Meskipun ada zat yang dapat menghambat reaksi PCR, metode ini masih sangat dapat memberikan hasil yang akurat. Kemudian selanjutnya akan lanjutkan dengan kekurangan atau keterbatasan dari metode PCR. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Ida Itamigi Suripidade dengan 3 digit NIM terakhir 046. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai keterbatasan metode PCR. Yang pertama, persyaratan untuk fasilitas khusus. Sistem deteksi konvensional untuk organisme, yaitu kultur dan pengujian antigen langsung dengan imunosai, telah dibatasi oleh persyaratan fasilitas khusus untuk membiarkan mikroba. Yang kedua, individu yang terlatih. Tes PCR memerlukan personal yang terlatih, terutama dalam upaya pengaturan atau sistem kontrol dari lingkungan agar terkendali, sehingga mencegah hasil yang positif palsu akibat kontaminasi dari faktor eksternal. Selain itu, tentu diperlukan pula informasi klinis dari pihak lain untuk memastikan hasil pengujian terinterpretasikan dengan baik. Yang ketiga, sensitivitas dan spesifisitas imunosai yang tidak memadai.
Imunosai relatif terhadap hasil kultur standar emas memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tidak memadai. Terkadang dapat menyebabkan hasil positif palsu akibat terkontaminasi. Yang keempat, waktu perputaran yang lama. Dalam beberapa kasus, tes RT-PCR dapat memberikan hasil pada hari yang sama atau dalam 1 hingga 2 hari. Tetapi hasil tes yang memakan waktu hingga 1 hingga 2 minggu telah dilaporkan selama pandemi. Yang kelima, nilai yang tidak diketahui dari pengujian individu tanpa gejala. Nilai pengujian individu tanpa gejala sebelum bekerja atau masuk ke pengaturan ini menggunakan PCR tidak diketahui tetapi dapat dipertimbangkan, terutama jika ada penularan komunitas yang signifikan dan penilaian risiko pajanan sulit dilakukan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ataya Fadila Putri dengan 3 digit NIM terakhir 028. Saya akan memaparkan kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa PCR adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mengamplifikasi DNA dalam diagnosis penyakit menular dengan cara cepat dan spesifik. PCR menjadi landasan utama untuk mendiagnosis karena kemampuannya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi DNA maupun RNA patogen dengan sensitivitas tinggi, yaitu 92% sampai 95%, tergantung dengan tipe tes PCR apa yang akan digunakan. Namun, terdapat juga kekurangan dalam penggunaan PCR, seperti persyaratan fasilitas khusus, kebutuhan individu yang terlatih, sensitivitas dan spesifisitas imunoasai yang tidak memadai, dan waktu perputaran yang lama. Meskipun demikian, PCR telah meningkatkan kemampuan untuk mendiagnosis penyakit menular, namun penggunaannya harus hati-hati untuk memastikan hasil yang akurat. Teknologi tersebut perlu terus dikembangkan untuk mendeteksi agen infeksi dan mengarah pada tindakan yang tepat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Abiwa Saputra dengan 3 digit yang terakhir 044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang saran dari Student Project SGD B2 dengan judul PCR in Diagnosis of Infectious Disease. Singkatnya, PCR telah signifikan meningkatnya kemampuan kita untuk mendiagnosis penyakit menular, memberikan metode yang lebih cepat, lebih sensitif, dan lebih spesifik daripada teknik tradisional. Namun, seperti metode pengujian lainnya, metode ini juga harus digunakan dan interpresentasikan dengan hati-hati untuk memastikan hasil yang akurat. PCR telah diperjuangkan oleh para ahli penyakit menular untuk mengidentifikasi organisme yang tidak dapat ditumbuhkan secara vitro, atau di dalam kasusnya di mana teknik kultur yang ada membutuhkan waktu inkubasi yang lama. Namun, penggunaan diagnostik berbasis PCR ini dalam pengaturan perawatan akut harus diseimbangkan dengan biaya, keahlian, dan waktu yang terkait dengan ketersediaan pengujian rutin sepanjang waktu. Kemajuan lebih lanjut dari teknologi molekuler diperlukan untuk meningkatkan kapasitas untuk mendeteksi agen infeksi untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular dan mengarah pada tindakan yang tepat yang membantu menguntungkan pasien dan petugas kesehatan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi adalah presentasi student project dari SGDB 2 dengan judul PCR in Diagnosis of Infectious Disease. Jika ada salah pengucapan kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.